Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sehebat apapun manusia, ketika dia masih hidup, selama apapun dia hidup di dunia, dan seistimewa apapun dia bisa menikmati kenikmatan dunia ini, pada akhirnya dia akan mati. Pada akhirnya dia akan dilupakan, bahkan oleh orang yang paling dekat dengan dia. Semua keistimewaan dia, semua kehebatan dia, semua pangkat dia, semuanya akan dilupakan oleh manusia. Silahkan melihat orang-orang yang 10 tahun yang lalu sudah meninggal. Silahkan melihat orang-orang yang 50 tahun lalu sudah tiada. Silahkan melihat orang-orang yang sudah meninggal 100 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu. Siapa yang kita ingat dari mereka? Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mengingat kematian merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Karena banyaknya maslahat, banyaknya manfaat yang bisa kita petik, bisa kita ambil, bisa kita raih dengan mengingat kematian ini. Makanya tidak heran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu menyabdakan aktsiru min dzikri hadzimil ladzat. Perbanyaklah mengingat kematian yang merusak semua kelezatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah memerintahkan kita untuk memperbanyak mengingat kematian kecuali karena manfaatnya yang sangat besar, maslahatnya yang sangat besar untuk kita semuanya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyabdakan dalam hadis yang lain, afdalul mu'minin ahsanuhum khuluqa. Kaum mukminin yang paling mulia adalah yang paling baik akhlaknya. Wa aqyasuhum aktsaruhum lil mauti dzikra. Kaum mukminin yang paling cerdas adalah kaum mukminin yang paling banyak mengingat kematian, dan tidak cukup paling banyak mengingat kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tambahkan, wa ahsanuhum lahu isti'dada. Kaum mukminin yang paling baik dalam mempersiapkan kematiannya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadilah kaum mukminin yang paling cerdas. Jadilah kaum mukminin yang selalu mengingat kematian dan mempersiapkan kematian dengan sebaik mungkin. Dengan mengingat kematian, seseorang akan punya semangat untuk melakukan kebaikan. Orang akan semakin takut melakukan keburukan. Karena jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika kematian sudah datang, tidak ada yang bermanfaat untuk kita kecuali amal kebaikan itu. Tidak ada yang bermanfaat untuk kita kecuali amal kebaikan itu. Harta, tahta, teman setia, pangkat, dan keduniaan kita yang lainnya tidak bermanfaat untuk kita, jemaah. Ketika kita mati, semua harta dunia lepas dari kita. Semua harta dunia menjadi hak waris dari para pewaris kita. Semuanya lepas dari kita. Dan harta yang kita tinggalkan itu tidak bermanfaat apapun bagi kita. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Allah Subhanahu wa taala menceritakan, menyampaikan kepada kita bagaimana keadaan orang-orang di akhirat nanti. Adapun orang yang diberikan kitab dengan tangan kirinya, dia mengatakan, ya laitani lam uta kitabiyah. Seandainya buku catatanku ini tidak diberikan kepadaku. Walam adri ma hisabiyah. Seandainya aku tidak tahu hisabku ini. Ya laitaha kanatil qadiyah. Dia mengatakan, seandainya kematian itu sudah menjadi akhir dari segalanya. Ya laitaha kanatil qadiyah. Ma aghna anni maliyah. Dia mengatakan, hartaku tidak bermanfaat sama sekali untukku. Halaka anni sultaniyah. Pangkatku, kedudukanku juga hancur. Dia sirna dariku. Inilah keadaan kita setelah mati. Tidak ada yang bisa kita andalkan kecuali amal kebaikan kita. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang keadaan orang-orang yang tidak baik hidupnya, sampai ketika datang kepada mereka kematian, salah seorang dari mereka mengatakan, rabbirji'un, wahai Rabbku, kembalikan aku kepada kehidupan dunia. Kembalikan aku ke dunia ya Rabb. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Mungkin saja aku bisa melakukan amalan saleh. Mungkin saja aku bisa melakukan amalan kebaikan yang dulu aku tinggalkan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sungguh sama sekali itu tidak mungkin. Lihatlah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang dikatakan oleh orang ini. Seandainya
aku bisa dikembalikan ke kehidupan dunia, aku akan mengamalkan amal-amal kebaikan. Karena tidak ada yang bermanfaat setelah kematian kecuali amal kebaikan. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Kata Allah Subhanahu wa taala, infakkanlah sebagian yang kami berikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kalian. Kemudian dia mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Rabbku, seandainya engkau mau mengakhirkan ajalku walaupun hanya sebentar. Apa setelah itu yang disebutkan? Amal saleh. Fa'asaddaq, sehingga aku bisa bersedekah. Wa akum minas salihin, dan aku bisa menjadi orang yang saleh. Orang yang saleh, orang yang melakukan amal-amal kebaikan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sangat berharga pesan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya di dalam surat Al-Baqarah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah bekal, dan sungguh bekal yang paling baik adalah ketakwaan. Bekal yang paling baik adalah ketakwaan, dan ketakwaan tidak lain adalah amal kebaikan. Itulah yang bermanfaat setelah kematian kita. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita masih diberikan sisa umur. Kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menyesal dan kita katakan, ya laitani qaddamtu li hayati. Seandainya aku dahulu memberikan kebaikan untuk kehidupanku ini. Seandainya aku dahulu melakukan kebaikan untuk kehidupanku yang hakiki ini. Penyesalan itu tidak bermanfaat sama sekali. Ketakwaan menjadi sangat penting bagi kehidupan kita. Ketakwaan itulah modal untuk kita memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang amalan yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taqwallah wa husnul khuluq. Amalan yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surganya adalah ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang mulia. Namun seringkali kita tidak paham apa itu ketakwaan. Seringkali kita tidak bisa menerapkan bagaimana takwa dalam kehidupan kita. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, takwa mencakup semua amal kebaikan. Makanya sebagian ulama mendefinisikan takwa adalah melakukan semua perintah-perintah Allah, dan itu adalah amalan kebaikan, dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah, itu juga amal kebaikan. Takwa adalah semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukannya, itulah ketakwaan. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pilihlah amalan-amalan yang benar-benar mendatangkan pahala yang agung dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga sisa hidup kita ini benar-benar efektif. Sisa hidup kita ini benar-benar mendatangkan manfaat yang sangat besar untuk kita. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita semuanya sebenarnya adalah menanti kematian. Kita semuanya sebenarnya sedang ngantri untuk memasuki pintu kematian.
Itulah hakikat kita. Hanya saja kita tidak tahu kita di urutan keberapa. Kita di urutan keberapa? Tidak ada yang tahu. Tapi sebenarnya kita semuanya berada di urutan tersebut. Kita berada di antrian tersebut. Maka jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, mari kita persiapkan kematian itu. Jangan sampai kita nanti dikagetkan dengan kematian dan akhirnya kita menjadi orang yang celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, dari sini kita bisa memahami pentingnya kita memilih amalan-amalan yang sangat bermanfaat untuk kehidupan akhirat kita. Kita beramal, tidak hanya beramal. Kita mengisi kehidupan bukan hanya dengan amalan-amalan yang tidak banyak pahalanya atau tidak istimewa. Carilah amalan-amalan yang istimewa, yang bisa mendatangkan pahala yang agung, pahala yang banyak untuk kita semua. Termasuk di antara yang bisa menjadi fokus kita dalam beramal adalah amal-amal jariyah. Amal-amal yang terus-menerus akan mendatangkan pahala kepada kita. Idza matal insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath. Illa min sadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Ketika manusia mati, semua amalnya akan terputus kecuali 3 amalan. Ini yang sangat penting untuk kita fokuskan diri kita kepadanya. Kita mati, kita sudah dikubur, tapi kita masih bisa mendapatkan pahala yang agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Didik anak kita dengan pendidikan yang baik, sehingga dia nantinya bisa mendoakan kebaikan-kebaikan untuk kita. Sisihkan harta untuk kita wakafkan. Kita wakafkan untuk hal-hal yang baik, untuk masjid, untuk lembaga pendidikan, dan untuk yang lain. Kita sebarkan ilmu kita, walaupun sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dariku walaupun 1 ayat, sehingga kita benar-benar bisa mendatangkan pahala yang agung setelah kita mati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, termasuk di antara amalan yang sangat penting untuk kita perhatikan adalah amalan istighfar dan selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhir umur kita akan ingat betapa banyak dosa-dosa yang telah kita lakukan, betapa banyak kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada manusia. Banyaklah beristighfar, banyaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sehari saja beliau beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hingga 100 kali. 100 kali beliau beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini menunjukkan betapa pentingnya istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu telah bersabda, sungguh beruntung orang yang mendapati di dalam kitabnya, di dalam buku catatannya istighfar yang banyak. Jamaah sekalian, coba bayangkan ketika kita di akhirat, kita mendapati banyak sekali dosa yang kita lakukan. Kemudian kita mendapatkan istighfar di situ. Yang dengan istighfar itu dosa-dosa itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa bahagianya kita. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Termasuk di antara yang penting untuk kita perhatikan adalah meniatkan amalan-amalan yang mubah untuk kebaikan. Kegiatan-kegiatan kita sehari-hari, niatkan untuk amalan-amalan, niatkan untuk niat yang mulia, ya, sehingga dia mendatangkan pahala. Makan, kita niatkan untuk membantu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidur, kita niatkan untuk kebaikan agar kita bisa kuat dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekerja, kita niatkan untuk mencari nafkah untuk keluarga kita dan seterusnya. Dengan demikian kita bisa mendatangkan pahala yang banyak untuk kita di akhirat nanti. Kemudian yang penting juga untuk kita perhatikan juga, ya, setiap dari kita itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amalan. Maka fokuslah untuk memperbanyak amalan itu. Ada yang dimudahkan untuk berinfak. Allah mudahkan itu untuk dia. Maka fokuslah untuk berinfak. Ada yang dimudahkan untuk menuntut ilmu. Maka fokuslah untuk menuntut ilmu. Ada yang dimudahkan untuk sholat. Perbanyak sholat. Ada yang dimudahkan untuk berpuasa. Perbanyak puasa. Ada yang dimudahkan untuk ngajar. Perbanyak ngajar. Semangat ngajar. Tingkatkan kualitas. Ikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pahala itu seperti rizki, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Allah membagi pahala untuk hamba-hambanya sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membagi rizki untuk hamba-hambanya. Pintu kebaikan apa yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di depan kita, Allah mudahkan untuk kita, maka bersemangatlah untuk melakukannya. Demikianlah khutbah yang bisa ana sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di akhir khutbah, khatib tidak lupa mengingatkan kepada para jamaah untuk memperbanyak bersolawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali salawat akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kali salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anil sahabati wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم
ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.